Di antara sementara manusia, Anda akan temukan orang-orang yang retorikanya begitu cantik. Kalimat-kalimatnya menarik. Awas, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Agama itu akan dilihat dari apa yang kita kerjakan. Jangan lihat apa agamamu, tapi lihat apa yang dikerjakan temanmu pada kita. Orang yang jujur, orang yang soleh, punya solidaritas sosial, punya dedikasi, punya loyalitas, apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sahabat ya, kita akan coba meluruskan perkataan dari seorang ustadz yang cukup terkenal. Beliau ini sering dipanggil seorang Buya. Ustadz ini bernama Buya Syakur, yang mana di dalam ceramahnya ini sahabat ya agak meresahkan dan agak nyeleneh. Karena sahabat ya, secara tidak langsung Buya Syakur ini seolah-olah melegalkan semua agama. Yang mana di dalam ceramahnya yang berdurasi 2 menit ini, dan beliau ini mengkritik hadis yang dimana hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, yaitu di akhir zaman nanti umat Rasulullah SAW itu akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya masuk neraka dan 1 masuk surga. Dan beliau ini seolah tidak terima dengan hadis ini. Buya Syakur ini mengatakan, jika hanya 1 golongan saja yang masuk surga dan yang lain neraka, maka sangat sedikit orang yang akan masuk surga tersebut. Dan untuk menyingkat waktu, coba kita simak saja statement dari Buya Syakur ini yang awalnya melegalkan semua agama, bahwa seolah-olah semua agama yang ada di dunia ini itu sama dan hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan surga dan neraka. Coba mari kita simak videonya. Kamu terlalu meyakini bahwa nanti yang masuk surga hanya orang yang beragama Islam, betul nggak? Non-Muslim langsung neraka semua. Oke, saya hitung. Orang Islam yang kau jamin masuk surga, nanti yang masuk itu 1/73 dari umat Islam. Sealam dunia manusia ini yang masuk Islam orang Islam saja. Orang Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, Sunda Wiwitan dan sebagainya, neraka semua. Buya Syakur ini menjelaskan tentang umat Kristen, Buddha, Hindu. Itu seolah-olah Buya Syakur ini membela agama tersebut, dan beliau ini tidak yakin bahwa agama di sisi Allah itu hanya agama Islam. Coba mari kita simak kelanjutan videonya. Berapa persen orang Islam di dunia? Kecil, minoritas, betul kan? Betul. Nah, oleh Nabi gitu, sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluhum finnar. Orang Islam nanti akan terpecah menjadi 73, semuanya neraka semua, ilal wahidah. Dikit banget. Dikit banget ya. Jadi sudah minoritas orang Islam ini. Kemudian juga yang masuk surga minoritas. Jangan-jangan kamu sendiri masuk surga. Neraka semuanya. Kenapa sih tidak kau serahkan kepada Tuhanmu? Allah yang mengatakan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka, itu tidak sekarang, nanti di hari kiamat. Gimana sih? Nggak mau. Anda tidak mau menyerahkan pada Allah. Anda ingin memaksakan sendiri. Aturan Anda, paksakan kepada Allah gitu. Saya mau nanya, Ferguson itu ponakannya kamu atau menantu? Iya, terserah Allah. Nah sahabat ya, sudah kita menyimak apa yang disampaikan Buya Syakur tadi, mengkritik tentang hadis Rasulullah SAW yang umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di dalam neraka dan 1 masuk surga. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya sahabatnya kita mengimani hadis tersebut. Memang masalah surga dan neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Tapi sebagai seorang muslim juga kita harus meyakini bahwa agama Islam yang satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Dan ini harus kita jadikan sebagai konsep sahabatnya, bahwa memang
agama yang satu-satunya diterima oleh Allah itu agama Islam, dan tidak boleh kita meyakini ada agama-agama lain selain agama Islam. Karena dampaknya itu sangat buruk sahabat ya, jika kita meyakini atau melegalkan semua agama di dunia ini. Karena secara tidak langsung kita telah menentang firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan bisa jadi ini kita jatuh dalam kemusyrikan karena kita membenarkan semua agama yang ada di Indonesia ini. Memang kita tidak tahu apakah kita akan masuk surga atau akan masuk neraka. Dan ini bahayanya sahabatnya jika kita juga meyakini semua agama itu sama. Kita simak apa konsekuensinya jika kita meyakini semua agama itu sama. Bagaimana pendapat Anda pribadi dengan firman Allah, anak kecil muslim hafal juz 30 surah Bayyinah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Allah bilang, terjemahannya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, dan mereka kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan itu, kata Allah. Surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, posisi paling kiri dari atas ke tengah. Saya agak cepat sedikit ya. Hati-hati dengan kalimat ini ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara sementara manusia, Anda akan temukan orang-orang yang retorikanya begitu cantik, kalimat-kalimatnya menarik. Awas, hati-hati. Sesekali dia akan mengambil nama Allah, ayat-ayat Quran, untuk menguatkan argumentasinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia musuh yang paling nyata. Baik, Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kalimat ini? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma dengan cara yang berbeda-beda. Anda katakan tiada Tuhan selain Allah, tapi Anda katakan semua agama yang lain sama. Dan itu dikemas dengan kalimat yang sangat indah gitu kan. Padahal kata Allah itu yang paling berbahaya ya. Maaf ya, kalimat ini oleh orang jahiliyah pun tidak pernah diucapkan. Silahkan cek ya. Demi Allah saya katakan, orang-orang jahiliyah ketika datang kepada Rasulullah SAW membawa proposal, mereka mengutus orang-orang terpercaya di zamannya. Masya Allah, datang pembesar-pembesar mengatakan, ya Muhammad SAW, kita memang berbeda, tapi perbedaan kita tidak lantas menjadikan kita harus berselisih dan berperang. Cukup saja begini, kami sekarang ikut menyembah Tuhan kamu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Jelas ya? Turunlah kemudian Quran surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ujungnya lakum dinukum. Kenapa kalimat ini muncul, lakum dinukum waliyadin? Untukmu yang kamu sembah, untuk saya agama saya. Karena mereka pun mengatakan di awal kita beda. Jadi maaf ya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih paham ada perbedaan di situ. Sepintar-pintar atau yang mengaku pintar orang sekarang masih bisa mengatakan semua agama sama. Jadi orang jahiliyah kalau mendengar kalimat itu pun akan kaget juga tuh. Hati-hati ya.